Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu Samsung A325F atau A32 4G dengan kerusakan yaitu kendala LCD tidak tampil atau fungsi dari touchscreen-nya juga tidak bisa karena ada kerusakan yaitu di bagian soket konektor, yaitu soket konektor LCD yang ada di bagian papan PCB. Untuk di bagian soket konektor ini itu terdapat banyak jalur ya teman-teman, seperti fungsi tampilan layar LCD atau display dan juga fungsi dari touchscreen, dan juga ada beberapa jalur lainnya seperti jalur charger, USB, mikrofon, dan juga speaker. Jadi untuk di bagian soket konektor ini itu terdapat banyak jalur ya teman-teman. Seperti juga terdapat ada jalur fingerprint atau sidik jari. Sedangkan untuk mesin yang sebelahnya itu, yang sebelah kiri adalah mesin Samsung A50. Kalau diperhatikan untuk soket konektornya itu sama ya teman-teman. Itu bisa kalian menggunakan soket konektor dari Samsung A50 apabila kita tidak mendapatkan spare part yang sama. Jadi ada persamaan di handphone Samsung A50 teman-teman. Sekarang kita coba untuk mengerjakannya. Saya kasih tips yaitu bagaimana cara melepas soket konektor LCD yang ada di PCB mesin, dan juga cara memasang dengan cara menggunakan blower teman-teman. Kita gunakan flux secukupnya saja, dan sedangkan untuk panas blower dan anginnya itu saya menggunakan panas di angka 3,2,5 sampai 3,5. Sedangkan untuk anginnya saya menggunakan di angka 2. Oke, sambil kita goyang untuk memastikan soket konektornya ini sudah melemah di bagian tenolnya atau tidak teman-teman. Jadi sambil kita goyang untuk di bagian soket konektornya, dan di bagian blower kita putar. Untuk di bagian blower harus kita putar dan juga jaga jarak. Untuk jaraknya antara soket konektor sama ujung blower itu kurang lebih sekitar 3-5 cm teman-teman. Jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat bisa menyebabkan soket konektor meleleh teman-teman. Jadi kali ini saya kasih tips dan berbagi tips untuk melepas soket dan memasang soket konektor LCD yang ada di PCB agar terpasang dengan rapi dan tidak gagal. Biasanya menyebabkan soket konektornya itu meleleh ya teman-teman. Oke, jika sudah ada pergerakan seperti ini, kita geser pelan-pelan. Sudah selesai untuk kita lepas atau kita angkat soket konektor ke bagian PCB. Oke, jadi soket konektornya masih utuh ya teman-teman. Masih utuh, namun sudah tidak bisa digunakan dengan normal karena ada agak soket konektornya agak renggang. Jadi apabila kita memasang fleksibel UI atau fleksibel mainboard itu kadang cepat terlepas sendiri teman-teman, karena soket konektornya sudah agak longgar. Jadi saya gunakan atau untuk mengganti di bagian soket konektornya saja, karena sering kali apabila fleksibel mainboardnya itu atau handphonenya itu gerak sedikit atau mungkin sering jatuh, itu bisa menyebabkan bagian soket konektornya agak longgar. Jadi menyebabkan fungsi layar LCD kadang tampil kadang tidak teman-teman. Jadi ada beberapa faktor kerusakan penyebab LCD tidak tampil atau fungsi touchscreen tidak bisa digunakan, dan juga fungsi lainnya seperti charger, fingerprint, dan juga speaker, dan juga ada jalur mikrofon. Jadi banyak sekali jalur pada soket konektornya ada di bagian mesin ya teman-teman. Oke,
Ini adalah soket konektor yang saya ambil dari mesin Samsung A50 tadi. Maaf kalau tidak bisa mengambil videonya saat angkat di bagian atau mengambil soket konektor dari Samsung A50. Oke, kita pastikan setelah kita angkat dan kita bersihkan di PCB dan kita cek soket konektornya atau pin konektor yang ada di bagian PCB, pastikan bagian T0 itu timbul ya teman-teman, timbul dan tidak ada T0 yang ketinggian atau kerendahan. Jadi usahakan sama rata di bagian pin konektor yang ada di bagian PCB, serta kita cek di bagian soket konektor yang akan kita gunakan. Usahakan kalau kita pakai dari ori copotan atau bekas bangkai dari mesin kanibalan, kita koreksi ada korosi atau tidak di bagian pin konektornya. Jika ada permasalahan atau konektornya tidak rata, kita bisa ratakan menggunakan T0. Jadi kita bisa solder ulang di bagian kaki konektornya agar lebih mudah proses pemasangannya. Oke, selanjutnya sebelum kita proses pemasangan, kita presisikan dulu teman-teman. Oke, kita presisikan, jangan sampai ada kaki yang tidak nempel atau tidak presisi, karena kakinya ini sangat rapat dan sangat kecil teman-teman. Jadi kita presisikan dulu untuk soket konektornya agar terpasang presisi, dan kita gunakan flux secukupnya saja. Kita pancing menggunakan flux dari kiri atau kanan, yaitu untuk agar konektornya tidak mudah gerak saat kita sudah mempresisikan. Oke, jika sudah kita tanamkan atau kita kasih flux atau pasta cair, kita gunakan pinset untuk menekan tingkat kepresisian soket konektornya sama PCB itu tidak bergeser teman-teman. Dan kita gunakan blower untuk pemasangannya dengan cara kita tekan menggunakan pinset agar tidak bergerak dan tetap presisi sambil kita blower. Oke, jika sudah kita blower sebentar, pasti sebagian kaki konektornya itu terpasang. Jadi belum terpasang sepenuhnya ya teman-teman. Tujuannya hanya untuk agar konektor pin yang ada di PCB sama konektornya itu bisa presisi. Setelah presisi dan sudah sebagian nempel, kita pastikan untuk presisikan lagi. Oke, kita geser pelan-pelan saja, nggak usah terlalu buru-buru dan nggak usah terlalu cepat ya teman-teman. Kita pastikan santai dan rileks untuk pemasangannya, dan harus diperhatikan di bagian blower jangan terlalu dekat, karena bisa menyebabkan soket konektornya itu bisa meleleh teman-teman. Sambil kita tekan halus untuk pemasangannya agar presisi, sambil kita menunggu mesinnya hingga dingin setelah kita pasang. Oke, jadi tekniknya seperti itu ya teman-teman, agar konektornya tidak meleleh. Jadi pastikan untuk jarak antara konektor atau jarak antara mesin saat kita mengerjakan sama ujung blower itu dikira-kira saja agar konektornya tidak meleleh, dan juga setting dulu di bagian panas dan juga anginnya. Oke, setelah kita selesai mengerjakan, kita coba nyalakan infonya. Alhamdulillah LCD-nya sudah tampil gambar teman-teman. Tapi jangan senang dulu, setelah tampil gambar kita cek fungsi lainnya seperti fungsi touchscreen dan juga fungsi dari spare part lainnya seperti koneksi menggunakan charger. Kita coba untuk tunggu sebentar hingga menyala sampai menu teman-teman, karena resikonya sangat tinggi ya teman-teman. Apabila kita salah mengerjakan sedikit, itu bisa menyebabkan mesin terlalu panas. Saat kita menggunakan blower terlalu over atau terlalu kelamaan, itu bisa menyebabkan IC pada handphone ini, karena di bagian bawah soket konektor itu ada IC CPU dan RAM teman-teman. Apabila salah sedikit bisa menyebabkan handphone mati total. Oke, setelah handphone menyala, sudah sampai menu, kita coba ambil kabel USB, yaitu untuk pengetesan menggunakan charger.
Oke, kita koneksikan menggunakan charger dan alhamdulillah sudah tampil notifikasi pengisian daya. Oke, kita coba untuk kontrasnya kita atur dulu. Untuk fungsi touchscreen alhamdulillah bisa digerakkan atau bisa disentuh ya teman-teman. Dan untuk persentase baterai ada di angka 71% dan koneksi pengisian daya sudah kembali normal. Dan kita cek fungsi dari touchscreen-nya. Oke, kita cek menggunakan mode touchscreen apakah bisa berfungsi dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, alhamdulillah fungsi dari touchscreen bisa berfungsi dengan normal dan LCD-nya tampil tidak gelap lagi atau fungsi LCD-nya sudah kembali normal. Jadi tips dari saya bagaimana cara melepas dan juga memasang bagian soket konektor LCD seperti Samsung yang pin kaki konektornya itu banyak dan juga sangat kecil. Itulah teknik yang saya pakai. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.